Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Nah, Bapak Sunjaya ini memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Kenapa tiba-tiba dihapus? Karena Pina mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mes Joa Visa. Pada video kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman semua bahwasanya Bunda Widya sekarang ini konten-kontennya itu dipantau oleh menantu ex Bupati Cirebon ya, yang mana menantunya Bupati Cirebon itu mengatakan ini akun ini saya pantau, bahkan pengacaranya itu juga ikut memantau katanya ya. Tapi pada video kali ini yang mana para netizen ikut merujak tidak terima karena si menantu mantan bupati itu memantau konten-kontennya Bunda Widya. Jadi para netizen itu tidak terima dan merujak ikut memantau kontennya si menantu ex Bupati Cirebon. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum, izin stit Mbak, izin stit. Oh, jadi Mbak Widya lagi dipantau ya sama satu keluarga. Oh, lagi dipantau ya Mbak. Siapa pengacara backingannya? Kalau kami se-Indonesia lagi mantau keluargamu Mbak, se-Indonesia. Ingat ya, kalau ada apa-apa sama Mbak Widya, kami akan demo ke rumah kamu Mbak. Jangankan ke rumah kamu, kami akan demo ke kantor Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kami tidak takut Mbak ya. Awas ya, kalau ada apa-apa sama Mbak Widya, kami akan demo besar-besaran. Awas ya Mbak, jangan macam-macam kamu ya. Jangan macam-macam ya. Kalau kamu lagi mantau Mbak Widya, kalau kami lagi mantau dirimu sekeluarga, kapan kamu ditangkap gitu. Oke? Sarannya jangan macam-macam. Kalau kamu pakai pengacara, kami seluruh rakyat Indonesia menyala netizen, menyala ya. Ya, kita lindungin Mbak Widya ya. Menyala netizen. Gak ada yang harus ditakutkan kalau kita di pihak yang benar. Sarannya, assalamualaikum. Belum tahu dia netizen Indonesia barbar. Assalamualaikum, izin sit ya. Wah, Mbak Widya nih kena ancam nih. Hati-hati ya Mbak Widya ya. Jangan takut Mbak Widya ya. Kalau dia lagi mantau Mbak Widya, backingannya pengacara. Kalau kami Mbak lagi mantau keluargamu seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, kapan keadilan akan ditegakkan. Awas ya, hati-hati kalau ada apa-apa dengan Mbak Widya. Yang kemarin ada yang jadi apa tuh penerangnya. Awas kalau terjadi apa-apa ya. Kami netizen seluruh Indonesia nanti akan ke rumahmu. Seluruhnya Mbak, seluruh Indonesia ya. Kalau terjadi apa-apa sama Mbak Widya, kalau sampai ya, ini udah pengancaman kayaknya nih ya. Kalau untuk Mbak Widya tuh jangan takut kalau kita di pihak yang benar ya. Jangankan Mbak Widya kamu ancam, kami se-Indonesia akan protes ke gedung Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau pembunuh asli si Vina tidak ketangkap. Jadi jangan main-main dengan hukum, dan jangan pernah mengancam-ngancam orang ya. Orang diberi kebebasan berekspresi di Indonesia ini. Dan aku bilang sama kalian, kalau kalian nggak merasa bersalah, pasti kalian santai. Kenapa kalian setiap hari klarifikasi ke sana, klarifikasi ke sini, setiap hari klarifikasi? Sudah apa tuh Miss dan Mister klarifikasi gitu. Kalau orang nggak salah pasti tenang gitu. Kami nggak takut ya kalau diancam-ancam. Awas kalau terjadi apa-apa sama netizen, kami akan demo besar-besaran ke rumahmu Mbak. Jangan ancam-ancam anak orang dengan pengacara ya. Kalau benar ada yang salah di keluarga kalian, maka mengaku lah. Kalau orang nggak salah nggak mungkin ngerasa takut pakai acara ancam-ancam di media sosial ya kan. Ya, semua orang bebas berekspresi ya kan.
ya. Oke? Ya, buat Mbak Widya tetap semangat. Dan buat netizen di seluruh Indonesia, kawal terus sampai dalang pembunuhan Vina ini ketangkap. Tolong ya Bapak Kapolri, ya, keadilan harus ditegakkan. Jangan mentang-mentang mereka anak pejabat, mereka dilindungin, ya. Dan untuk tahanan yang kemarin salah tangkap, yang udah dihukum sampai beberapa tahun, mereka dibebaskan juga untuk Peggy Setiawan. Jangan lupa mereka diganti rugi dengan uang. Jangan lupa ya. Jangan pernah melecehkan hukum dan mengkambing hitamkan rakyat kecil. Jangan pernah. Ya, dibawa nama besar kepolisian negara Republik Indonesia. Kalau benar anak bupati itu salah, tangkap, seret dia ke pengadilan. Kalau mereka tidak bersalah, bukti yang nyata dan otentik gitu. Dan buat anak bupati, jangan pernah kamu ancam ya. Ya. Kamu berlawanan dengan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu pengacara. Seluruh, emang berani? Hah? Sarangyo, kami tunggu ya. Lo jual, kami beli. Jangan main-main sama hukum. Halo menantu, silakan Anda memantau Ibu Widya ya. Silakan Anda pantau akunnya keluarga Ibu Widya. Tapi kami seluruh netizen Indonesia memantau keluarga Anda. Kalau ternyata apa yang diucapkan Ibu Widya itu benar, Anda sekeluarga harus siap-siap ya menerima masalah paling besar di negara Republik Indonesia. Oke? Jadi silakan Anda pantau akun Ibu Widya. Ya, saya saja berdoa loh. Semoga saja apa yang diucapkan Ibu Widya itu salah. Kalau ternyata benar, wah, ingat apa yang sudah diucapkan oleh mertua Anda dan juga Anda ya. Kami sebagai netizen sudah kami simpan itu semua. Dari anaknya 4 sampai terakhir anaknya menjadi 5. Di situ Anda sudah paham, oke? Silakan Anda pantau, silakan salah netizen Indonesia. Kami netizen memantau keluarga Anda, oke? Assalamualaikum guys, izin stit ya. Nggak pakai hijab bunda, biarlah situ. Habis siap nyapu. Izin stit. Hello, Azahra ya namanya, menantu sang jenderal. Emang lu siapa? Kau pantau pun, kau melapor pun dengan presiden, tak takut kami. Kalau memang fakta kata Ibu Widya itu, Ibu Widya itu membuat statement nggak asal, taruhannya nyawa sama penjerong. Jadi kau jangan sok-sok jago ya. Untung ada Ibu Widya, kami para netizen ini jadi pinter. Begitulah bobroknya negara ini, gara-gara narkoba dikorbankan anak. Itulah uang setan dimakan hantu. Assalamualaikum, itulah karma. Ibu mantau Bu Widya, kami netizen Indonesia mantau Anda. Kenapa gelisah ya? Gelisah, disentil-sentil, khawatir atau bagaimana? Seharusnya nih kalau nggak merasa ngapa-ngapain, udah duduk manis aja, biarin aja anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Ini mah nggak, sibuk, yang mantau lah, yang klarifikasi lah, astaga, gitu loh Mbak. Udah nyantai aja kalau memang enggak lo ya. Tapi kalau memang khawatir ya nggak tahu juga sih, karena kan karakter orang beda-beda gitu. Semakin Anda kepanasan, ya semakin netizen itu semakin akan mengkorek, semakin kepo tingkat tinggi gitu loh. Gitu loh Mbak. Udah, Tuhan tuh gak tidur kok, santai aja. Resiko udah viral ya kayak gini, resikonya begini, harus terima gitu kan. Harus terima, dihujat, disetik, apa ya namanya, intinya ya dirujak lah. Namanya juga udah viral. Kalau kinerjanya benar sesuai dengan firasat netizen, namanya netizen itu kan orang banyak tuh di Indonesia Raya. Bagaimana itu? Gitu loh. Tuh kayaknya khawatir banget gitu, ada apa sih? Curhat dong, boleh dong. Oke. Udahlah Mbak, percuma sampean nakut-nakutin orang itu. Orang itu jangan kan sampean itu petir aja dilewatin sama dia kok. Geledek aja dilawan sama dia, apalagi cuman situ. Ya udahlah gitu aja. Hebat banget.
Memantau sampai di mana? Memantau Ibu Widya. Alamak, mungkin Ibu Widya itu dia mau menceritakan itu pasti ada alasan, ada dasar. Setiap manusia itu pasti ada alasan, ada dasar. Kalau tanpa alasan atau dasar, siapa juga mau dihukum. Orang juga takut hukum. Apalagi di penjara, ngeri kan? Jadi untuk apa mau pantohi? Satu keluarga mau pantohi, ngapain pantohi? Netizen dan semua rakyat itu memantohi. Pantohi si itu yang dia bilang Peggy itu gitu. Bukan berarti Peggy yang buru bangunan, karena kami mau mantohi yang difoto itu loh, yang mirip yang foto yang anak-anak geng motor itu. Maksudnya tidak usah saling pantau, masyarakat seluruh Indonesia akan memantau. Izin stick lagi pantau dengan keluarga, lagi pantauhi orang ini, lagi pantauhi Ibu Widya yang benar saja. Justru netizen dan semuanya mantau, apalagi para mantu ikut angkat bicara. Halo, ada apa di balik itu? Ingat ya, masyarakat semua ini jeli. Jadi tidak bisa membolak-balikan begitu. Mendingan duduk diam, makan tidur, nggak usah nanggap-nanggap. Kalau nanggap-nanggap, istilah mau menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Aduh, kalian pikir netizen atau orang ini bodoh mau mantohi Ibu Widya? Jangan mantu Ibu Widya, mantohin aku aja. Aku nggak pernah peduli, nggak takut sedikit pun. Kalau memang benar, lawan aku. Kalau Waduh guys, kontennya Mbak Widya udah dipantau sama keluarga Bupati nih guys. Makin seru aja nih guys, ya kan? Kita pantau terus ya guys ya. Ini emang sih ya, aku juga bertanya-tanya gitu ya dengan pernyataan statement-statement yang disampaikan oleh Mbak Widya ini ya kan, kalau nggak salah namanya Mbak Widya ya. Ada yang bilang dia itu istrinya Intel katanya ya, istrinya Intel, terus dia juga indigo katanya gitu kan. Nah jadi dia bisa menyampaikan cocok logi versi analisanya gitu ya, dengan sangat gamblang dan sampai menyebut-nyebutkan nama gitu kan. Nah jadi keren sekali ya guys ya. Kalau Mbak Widya ini memang benar tahu sesuatu dan yang dia katakan adalah benar ya, harusnya dia bisa juga membantu membuktikan apa yang dia sampaikan. Jadi ini masih tanda tanya nih ya, apakah Mbak Widya ini pansos untuk mencari popularitas dari kasusnya si Vina ini, atau memang benar dia tahu sesuatu guys. Gimana guys menurut kalian guys? Apakah kalian mengenal Mbak Widya ini juga guys? Gimana menurut pendapat kalian? Statement-statement kontroversial yang disampaikan oleh Mbak Widya ini gitu ya. Sampai udah memention Jokowi loh, memention Pak Jokowi gitu ya kan. Jadi nggak main-main ini orang gitu dengan statement-statement dia gitu. Tapi tetap aja agak mencurigakan juga gitu ya. Apakah benar gitu ya? Terus ada yang bilang, aku juga jadi bertanya-tanya, apa benar kasus Vina ini terlibat dengan gembong narkoba gitu, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh gembong narkoba gitu kan. Tapi kalau memang logikanya ya, kalau memang melibatkan gembong narkoba gitu ya kan, kok yang dihabisin tuh si Eki gitu. Eki secara kan masih kecil ya, makanya 16 tahun masih di bangku sekolah gitu. Masa iya si Eki mengetahui gembong narkoba terus mau mempublikasikannya gitu kan. Lagian kayak nggak masuk akal gitu. Kalau itu udah sampai melibatkan gembong narkoba, artinya ini pembunuhan Vina dan Eki ini benar-benar bukan lagi motif asmara ya, tapi benar-benar pembunuhan berencana yang dihabisi, direncanakan gitu, untuk entah itu untuk membalas perbuatannya si itu Rudiana sebagai apa ya, orang yang tim kepolisian yang memang bagiannya itu adalah menangani kasus narkoba gitu. Kayak
agak di luar Nurul juga gitu. Udah kayak ngalah-ngalahin film drakor yang ini ya, yang super rumit tentang mafia narkoba gitu jadinya gitu. Ya entahlah ya guys ya, apa ini hanya pengalihan isu, apa sih Mbak Widya ini hanya pengalihan isu gitu kan, atau memang hanya dia mau cari pansos aja gitu ya, kita tidak tahu ya. Mari kita pantau terus ya. Kalau memang dia benar, yang statement Mbak Widya ini memang benar gitu ya, harusnya dia tidak akan gentar, tidak akan takut, dan dia memegang banyak bukti gitu ya harusnya. Tapi kalau tiba-tiba Mbak Widya langsung ciut gitu dengan statementnya si menantu bupati ini gitu ya, maka bisa dipastikan kemungkinan besar beliau hanya pansos ya untuk kasus ini gitu. Gimana guys menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar. Thank you for watching and God bless you. Bu, justru si cantik Widya ini adalah orang jelas yang memperjelas persoalan. Kita nih para neti termasuk berterima kasih juga kepada beliau. Kalau enggak, kita masih abu-abu nih. Dengan penjelasan beliau, kita jadi jelas. Nah, yang nggak jelas tuh ibu. Kenapa? Kok meradang? Panik ya? Panik. Hari gini Bu, mau bohong gimana? Neti di mana-mana banyak. Intel paling yahut tuh. Mendingan ibu dan keluarga berdoa, mudah-mudahan kebohongannya bisa awet abadi sampai kiamat. Kalau nggak bisa dijaga, maka kiamat duluan dah lu. Sebenarnya gua males banget ya mau komen tadinya di VT-nya mantunya ex Bupati Cirebon ini. Cuman pengen ngeluarin kata-kata aja deh dikit buat si Mbak yang terhormatnya. Ini bukan gue belain Ibu Widya atau seperti apa ya, gue juga nggak kenal tuh sama Ibu Widya. Cuman jangankan keluarga lu deh Mbak ya, petinggi-petinggi yang lain aja disebut loh namanya sama Ibu Widya. Dari zaman kasus apapun ya. Jadi Mbak kalau ngerasa nggak salah, ya ngapain koar-koar Mbak, kenapain kamu yang sakit hati. Buktinya keluarga kamu aja kan klarifikasi sana sini gitu kan. Ya kalau lu nggak ngerasa keluarga lu baik-baik aja, tidak tersangkut masalah Pina dan Eki Cirebon ini ya, kalau gue sih jadi lu, gue santai aja. Apalagi gue seorang mantu doang, iya kan? Jadi kenapa lu harus yang panas dengan komentar netizen tentang komentar dari Ibu Widya gitu? Kalau gue sih nggak ngerasa salah, gue cuek aja gitu. Karena kebenaran kan nanti datang sendiri gitu loh. Jadi jangan takut. Bukan yang sibuk klarifikasi tuh keluarga lo ya Mbak. Kalau nggak salah sih saya kan mantau terus kasus-kasus ini kan. Tiap hari lo saya lihat viti-viti gitu kan. Bahkan sampai ke keluarga Pak Cecep ya klarifikasinya gitu. Ya udahlah. Insya Allah kalau memang keluarga lo ya Mbak nggak salah, keluarga mertua lo ya nggak salah, ya lo santai aja. Pesan gue cuman itu aja. Jangan teriak-teriak, netizen lebih bisa teriak soalnya. Jadi itu ya teman-teman, para netizen juga ikut memantau kontennya si menantu ex Bupati Cirebon ini ya. Jadi kata sebagian netizen itu, kamu memantau kontennya Bunda Widya, tapi masyarakat rakyat Indonesia ikut memantau konten-konten kamu katanya. Jadi kamu tidak bisa berkutik katanya. Jadi para netizen itu juga ikut memantau konten-kontennya si menantu ex Bupati Cirebon ini ya teman-teman. Jadi karena ucapannya menantu ex Bupati Cirebon itu yang tadi pengacaranya keluarganya ikut memantau katanya, jadi seluruh netizen se-Indonesia ini juga ikut memantau konten-kontennya menantu ex Bupati Cirebon ini ya teman-teman.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.